Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ikhwatal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Iqtida'an bi kitabillahil aziz kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari berganti, minggu berlalu, bulan pun terus berjalan. Tibalah kita di pertengahan kedua dari bulan Sya'ban, menyongsong kehadiran bulan Ramadan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Ramadan itu sebagai bulan dari 12 bulan dalam setahun yang menjadi fasilitas pengampunan dosa untuk kita. Ramadan ila Ramadan. Dalam hadis Nabi, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya itu mukaffirat, ya, penggugur dosa yang terjadi di antara keduanya. Bahkan yang lebih cepat daripada itu adalah al-jumu'atu ilal jumu'ati. Sifatnya pekanan. Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya. Maksudnya salat Jumat yang kita kerjakan itu akan menjadi mukaffirah, pelebur bagi dosa yang terjadi di antara keduanya. Bahkan yang lebih cepat daripada itu adalah as-salawatul khams, salat yang 5 waktu. Antara isya tadi malam dengan subuh saat ini itu menjadi penggugur bagi dosa yang terjadi di antara keduanya. Demikian juga subuh dengan zuhur, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai untuk beliau sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh untuk kita umat manusia, ya, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah didatangi oleh seorang lelaki yang mengadu bahwasanya dia baru saja, ya, memeluk dan mencium seorang wanita. Nah, dari dulu ada, ya, sampai sekarang orang yang nggak sabaran kalau melihat perempuan. Dia jualan korma, ada perempuan nawar, oh iya silakan pilih, lihat itu korma di dalam bagus-bagus. Pas masuk ke dalam dipeluk sama dia, dicium sama dia. Tapi akhirnya dia sadar bahwa itu terlarang. Maka dia pergi lari menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang menyebabkan turunnya ayat sebagai informasi. Allah berfirman, wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat zalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah salat di 2 tepi siang itu. Maksudnya subuh dengan asar. Subuh terkait dengan matahari yang baru terbit, asar terkait dengan matahari yang mau tenggelam.
Dia berada di dua tepi, ya. Tepi dan ujung, awal dan akhir. Kerjakan sholat subuh dan asar. Kemudian ada penafsir yang mengatakan termasuk zuhur di dalamnya itu. Sehingga subuh, zuhur dan asar. Wa zulafan minal lail, dan di sebagian malam, yaitu maghrib dengan isya. Nah, salat yang 5 waktu itu Allah namakan hasanat. Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya salat yang 5 waktu itu bisa menghapus kesalahan dan dosa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka senanglah kita ketika mendapati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya mencipta lalu memberikan rizki kemudian menelantarkan kita, tidak. Allah tidak mengabaikan kita, tetapi mengutus nabinya yang terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan arahan dan petunjuk agar kita selamat, sukses di dunia dan di akhirat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sambut, ya, sebagaimana kebiasaan para alim ulama ketika mendekati bulan Ramadan, maka mereka akan menyambut kedatangan itu dengan nama tarhib. Rahaba yurahibu tarhiban, menyambut. Dan ketika menyambut itu mereka juga tergib. Raghaba yuraghibu targhiban, artinya memotivasi kepada umat agar siap melaksanakan ibadah puasa yang terdapat di dalam bulan Ramadan berserta dengan rangkaian ibadah yang lainnya, ya. Memang mirip kedengaran dalam bahasa, ya. Rahaba yurahibu tarhib dengan ha, ya. Yang satu lagi raghaba dengan ghain, raghaba yuraghibu targhib. Orang kita mirip-mirip ngomong ha dengan g. Ada sebagian kita bilang salat maghrib, ada nggak? Salat maghrib katanya, karena mirip ha dengan g. Ya. Bahasa Arab begitu, bahasa yang lain juga begitu. Ada kain penutup jendela, yang satu bilang gorden pakai g, yang satu lagi bilangnya hordeng pakai h-nya, hordeng. Sebenarnya berbeda antara tarhib dengan targhib. Kalau tarhib itu menyambut, kalau targhib, nah itu memotivasi. Di pagi hari ini saya akan mengikuti kebiasaan para alim ulama, itu menyambut dan memberikan motivasi kepada kita untuk bulan Ramadan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sambutlah kedatangan Ramadan itu dengan rasa gembira, rasa yang senang. Karena siapakah di antara kita yang nggak punya dosa? Dosa itu kan ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Artinya kalau orang itu nggak sengaja buat dosa, kalau sebagian orang sengaja buat dosa, tapi ada orang-orang yang nggak sengaja. Ya. Ibarat orang kerja itu, ada yang kerja di lapangan memang bersentuhan langsung dengan debu, tapi ada juga yang bekerja di dalam kantor, ya, bersih, ber-AC. Tetapi bukan berarti orang yang kerja di kantor ber-AC itu nggak kotor. Kalau dia nggak mandi, tetap dari tubuhnya akan keluar kotoran dengan sendirinya. Gitu. Demikian juga tidak ada alasan orang merasa bersih karena nggak pernah buat maksiat misalnya, sehingga dia merasa tidak perlu dengan ibadah sholat, nggak perlu dengan ibadah puasa. Tidak, dia tetap perlu. Maka senanglah kepada Allah ketika Allah memberikan Ramadan sebagai fasilitas pengampunan dosa. Mungkin kalau sekarang senangnya itu kayak senangnya ibu-ibu lah gitu. Ketika sekian lama nyari minyak nggak ketemu, kemana-mana cari minyak nggak ketemu, Pak.
Udah ditungguin di lapangan nggak dapet juga. Sekarang banyak berbaris di minimarket. Gimana seneng ibu-ibu? Senang rasanya ngeliat gitu. Kira-kira begitu. Jadi ada sesuatu yang langka terus ketemu, senang. Maka Ramadan kita udah kehilangan dia setahun. Nanti kalau ketemu lagi senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Karena dia menjadi fasilitas pengampunan dosa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hendaklah kita merasa butuh dengan ibadah puasa tersebut. Butuh, kita benar-benar butuh dengan ibadah tersebut. Bukan Allah yang butuh dengan ibadah kita, tapi kita butuh dengan ibadah yang Allah tetapkan kepada kita. Jangankan dengan Allah yang pencipta, dengan sesama makhluk saja yang kita disebut dengan saling membutuhkan. Kita nggak boleh berlaku sombong satu dengan yang lainnya. Karena kalau kita sombong, kita bisa dibalas dengan kesombongan yang lain. Ini ada restoran Padang, besar dia, sudah lama dia berkembang maju. Terus kita seorang diri merasa sebagai konsumen, ya. Sebenarnya kalau dalam kacamata kebutuhan, dua-duanya saling membutuhkan. Artinya restoran butuh konsumen, ya konsumen kalau lapar butuh tempat untuk makan. Tetapi kita seorang diri nggak boleh menyombongkan diri dengan mengatakan Anda butuh saya. Kenapa? Karena kita bilang restoran ini butuh saya sebagai konsumen, maka restoran bisa bilang yang kami butuhkan konsumen bukan kamu. Artinya banyak orang lain yang bisa membeli dan makan di rumah makan ini. Kamu tidak dibutuhkan. Itu baru dengan sesama makhluk yang saling membutuhkan, tetapi nggak boleh satupun sombong. Kalau sombong bisa dibalas dengan kesombongan yang lain. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak membutuhkan kepada kita sama sekali. Jangan pernah kita merasa dibutuhkan ketika Allah mewajibkan ibadah kepada kita. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada zalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama sampai terakhir dari kalian, jin ataupun manusia, Allah satukan dalam satu hati orang yang paling bertakwa, maka yang demikian itu tidak menambah kemuliaan Allah sedikit pun. Allah tidak bertambah kemuliaannya dengan ibadah kita. Dan sebaliknya, kalau dikumpulkan satu orang sampai yang terakhir dari kalangan jin dan manusia, lalu disatukan dalam hati orang yang paling fujur, ya, paling fajir, ya, fajar, paling bermaksiat, maka yang demikian itu pun tidak mengurangi kemuliaan Allah. Ketaatan tidak menambah kemuliaannya, kedurhakaan juga tidak mengurangi kemuliaan. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merasalah kita yang butuh. Karena Nabi di antara doa yang beliau baca selepas buka puasa adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu fataqabbal minni. Ya Allah, untukmu aku puasa, dengan rizkimu aku berbuka, maka terimalah. Kalimat terimalah ya Allah, ini Nabi menunjukkan bahwa kita yang butuh. Dan ucapan Nabi ini mirip dengan ucapan kakek beliau, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setelah selesai membangun fondasi Ka'bah, maka beliau dengan Ismail membaca doa, fataqabbal minna. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong terima dari kami. Jadi ibadah
yang diperintahkan oleh Allah, yang dikerjakan oleh nabinya, maka dilakukan dengan perasaan dialah yang butuh, bukan Allah yang butuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirkan perasaan butuh itu. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Bagaimana kita tidak butuh dengan ibadah puasa itu? Bagaimana kita tidak butuh dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal kita makhluk yang diciptakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nanti akan ada kesemangatan untuk melakukan ibadah puasa tersebut. Jangan sampai kita disindir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surat Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Ya. Allah menyebut demi kuda perang yang berlari dengan kencang. Kuda lari dengan kencang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dipakai untuk bersumpah. Saking kencangnya lari kuda itu, hentakan kakinya mengeluarkan percikan api karena melewati bebatuan, jalan bebatuan, kencang keluar api. Kemudian dia menerbangkan debu-debu. Ini menggambarkan bagaimana kesemangatan kuda tersebut. Lari kencang, mengeluarkan api, menerbangkan debu. Fawasat Nabi jam'a. Kalau udah masuk ke medan perang, masuk ke tengah, nggak di pinggir-pinggir, tengah. Fawasat Nabi jam'a. Padahal kuda itu tahu, kalau sudah masuk ke medan perang, resikonya dia bisa mati. Kuda itu lari meninggalkan kandangnya dengan kencang, meninggalkan rumput makanan dengan kencang. Padahal sudah disediakan oleh pemiliknya. Tetapi berbeda dengan manusia, bersikap dengan pemiliknya, dengan Tuhan yang memeliharanya. Allah mengatakan innal insan li rabbihi lakanud. Setelah Allah cerita tentang kuda dan majikannya, pemeliharanya, Allah cerita tentang manusia. Innal insan li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu terhadap majikannya, Rabbihi, pemeliharanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lakanud. Ama perintahnya malas-malesan. Ama perintahnya suka mengabaikan. Jadi seolah-olah kita disindir, kamu kalah dengan kuda yang semangat, diajak oleh pemeliharanya masuk ke medan pertempuran, larinya kencang dia. Tapi kenapa kamu yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rumah, dikasih tempat tinggal, dikasih makan dan minum, fasilitas, tapi kalau dikasih perintah lakanud, ogah-ogahan, males-malesan. Digambarkan kuda itu berangkatnya subuh, ya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Tuh kuda subuh-subuh keluar semangat, ya. Di waktu yang paling malas bangun tidur, tapi dia semangat. Sedangkan manusia lakanu. Dan manusia sadar sebenarnya, wa innahu ala dzalika lasyahid, sadar dia menyaksikan, iya nih nggak benar sebenarnya begitu, kalah saya sama kuda ini. Tetapi ada yang menghalanginya, yaitu wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Karena cintanya kepada harta benda yang sangat besar, itulah yang membuat dia jadi malas-malesan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kecintaan kepada harta, kepada dunia, itulah yang menyebabkan seseorang malas untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu puasa itu menahan diri kita agar bisa mengendalikan cinta kita. Ada yang senang dengan makan, ada ibadah puasa. Ada yang senang kuliner, minuman-minuman,
Ada yang senangnya dengan perempuan, ada ibadah puasa. Ya, kata orang Arab, ya, puasa itu artinya imsak, menahan diri. Artinya supaya orang bisa mengendalikan. Apa saja yang sifatnya menahan namanya puasa. Ya, ada kuda dipecut, nggak mau jalan. Orang Arab bilang, "Shaumatil khail idza amsakat anis sayr." Itu kuda lagi puasa, disuruh jalan nggak mau jalan. Jadi menahan diri dari berjalan namanya puasa. Wa shaumatir rih idza amsakat anil hubub. Angin juga disebut lagi puasa kalau dia tidak berhembus. Siang-siang kita lihat daun pada diem nggak bergerak. Kemana nih anginnya? Daun pada diem semua. Berarti anginnya lagi puasa kata orang Arab. Ya. Jadi al-imsak anis syai', menahan diri dari sesuatu, mat'aman kana, baik itu makan, au masroban minum, ataupun masyan berjalan, namanya puasa. Secara bahasa begitu. Tapi secara istilah kita sudah kenal apa itu puasa, ya, yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Maka kita mesti merasa butuh dengan puasa. Apalagi ketika Nabi itu berkhutbah, kullu amal ibni adam lahu yudha'af, ya. Sesungguhnya setiap amal manusia itu menjadi miliknya dan dia dilipat gandakan. Peluangnya adalah 10 kali. Al-hasanah bi asli amsalihha, 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Nabi lagi ceramah, ya, depan para sahabat. Dijawab langsung oleh Allah, illa siyam, kecuali puasa. Memang setiap amal bakal jadi punya dia, kecuali puasa tetap punya Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, dia akan jadi milikku kata Allah puasa itu. Bagaimana penjelasan alim ulama dalam kitab syarah hadis, ya, bahwa amal kita baca Quran pahalanya bisa diambil. Ada orang nuntut, ya Allah, ya, dulu saya pernah digibah, pernah dibicarakan keburukan saya di depan orang banyak, malu saya ya Allah, tercoreng muka saya ya Allah. Dilihat ada pahala baca Quran, ambil, kasih ke orang yang pernah digibah. Ya Allah, dulu saya pernah dipukul tanpa alasan yang benar. Lihat, oh, tangan yang pernah mukul itu pernah juga sedekah. Oh, ambil pahala sedekahnya, kasih ke orang yang dipukul. Jadi kalau amal baca Quran, amal sedekah itu bisa diambil pahalanya, karena memang punya dia, arti amalan dia. Tetapi, ya, ketika diminta puasa itu, Allah bilang nggak bisa. Kalau pahala puasa nggak bisa kamu ambil, karena bukan punya dia, punya aku kata Allah. Fa innahu li, puasa itu punya aku. Wa ana ajzi bih, dan aku akan tetap membayarnya untuknya. Jadi sebangkrut-bangkrutnya orang di hari kiamat, kalau dia punya puasa nggak bangkrut-bangkrut amat. Ya. Ibarat orang tuh buka dompet, dilihat di yang ada sletingnya, ya udah habis nih, udah nggak ada warna merah. Dibuka lagi ke sebelahnya yang nggak pakai sleting, ya yang biru juga nggak ada. Nggak tahu di selip-selipan itu, masih ada warna hijau, masih ada, lumayan lah, ya, buat beli minyak 1 liter. Jadi sebangkrut-bangkrutnya orang, kalau dia punya puasa nggak akan bangkrut. Tetapi orang yang nggak puasa, dia bisa bangkrut beneran, habis semua amal pahala. Kan Allah mengatakan fa innahu li, puasa punya aku. Maka betul-betul kita harus merasa butuh dengan ibadah puasa, bukan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti mengurangi kecintaan kita kepada hal-hal yang duniawi, maka dengan puasa itu.
Makanya ulama secara detil mereka bilang puasa itu bukan amal, ya, bukan amal, tapi tarkul amal. Kalau kita kan bilang puasa itu amalan, ya kan? Pak Kiai, tolong kasih kami amalan Pak Kiai, biar dagangnya laris. Oh, puasa Senin Kemis. Ya. Jadi minta amalan dikasih puasa, seolah-olah puasa itu amal. Ya. Ada ibu-ibu puasa Ayyamul Bid, puasa 13, 14, 15, hari-hari putih. Ditanya orang, kok bisa glowing mukanya, bersih, kilau? Karena amalannya puasa katanya. Di hari-hari putih seperti bulan purnama. Jadi puasa dibahasakan amalan. Lalu kata ulama bukan amalan. Puasa itu bukan amal, tetapi tarkul amal. Ya. Meninggalkannya seseorang kepada perbuatan-perbuatan tertentu. Puasa ya bukan baca Quran. Puasa bukan sholat. Yang memang sifatnya amalan. Sholat itu gerakan, perbuatan. Ya. Baca Quran juga gerakan, ucapan, amalan. Puasa itu bukan. Puasa itu bukan amal sama sekali. Tetapi ada tarkul amal. Kamu tidak melakukan apapun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang mengandalkan amal, amalnya bisa diambil. Tapi kalau orang tidak melakukan amal, apa yang mau diambil? Makanya orang yang puasa nggak akan bangkrut pada hari kiamat. Emang ini perlu mikir dua kali nih. Oh, yang benar puasa. Puasa bukan amal. Iya, secara linguistik bahasa, puasa itu bukan amal, tetapi tarkul amal. Maka kita merasa butuh dengan puasa itu. Dan karena kita yang butuh, maka mintalah tolong kepada Allah agar bisa menjalankan tugas puasa di bulan Ramadan. Kalau Nabi udah buka puasa, Nabi bilang alhamdulillah allazi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menolong saya. Kata Nabi, telah menolong saya. Fasumtu, sehingga saya bisa puasa. Wa razaqani fa'aftartu, memberi rizki kepada saya sehingga kita bisa berbuka. Jadi Nabi bilang bisanya beliau puasa karena ditolong oleh Allah. Maka Mu'az juga disebut oleh, ya Mu'az, jangan tinggalin doa ini selepas sholat ya. Apa itu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong saya ya Allah agar bisa berzikir. Ya, berzikir pun butuh pertolongan Allah. Kalau nggak ditolong oleh Allah, bablas. Awalnya doang duduk udah sila kayak wali, matanya pejam, arah ke hati. Lama-lama keluar bunyi, tidur akhirnya. Kalau nggak ditolong sama Allah, awalnya zikir, setelannya, tapi amalnya tidur. Maka untuk bisa zikir butuh pertolongan Allah. Untuk bisa syukur butuh pertolongan Allah. Ya. Karena kalau nggak ditolong oleh Allah, bablas. Ya. Wala tamnun tastakthir. Kalau kamu memberi, jangan dengan maksud memperbanyak. Kalau nggak ditolong oleh Allah, awalnya ikhlas, ngasih ikhlas. Tapi ketika dia dapat lebih banyak dari pemberiannya, bisa berubah gak? Bisa berubah. Ya. Hari gini orang pamer kekayaan bukan dengan selfie depan rumahnya yang megah, atau depan mobil Lamborghini-nya, bukan, cross, contreng, ya. Crazy rich, ya. Ada istilah sekarang crazy rich. Kaya udah gila banget deh, kaya banget begitu maksudnya. Enggak zaman pamer dengan foto selfie depan rumah atau mobil. Ngapain? Bagi-bagi duit. Awalnya ikhlas mungkin, tapi kalau nggak ditolong oleh Allah berubah jadi konten. Oh ternyata kalau dikontenin bisa lebih banyak ini. Bisa berubah kalau nggak ditolong oleh Allah. Tapi kalau ditolong oleh Allah, dia tetap selamat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Maka setan menggunakan diksi yang betul dalam bahasa. Ketika dia bersumpah, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi Allah, setan ngomong, demi Allah, semua manusia pasti saya sesatkan. Semuanya saya sesatkan. Enggak satu pun tersisa. Tapi dia bilang illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas. Setan enggak bilang mukhlis, bilangnya mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang engkau selamatkan. Karena orang yang menyelamatkan diri belum tentu selamat, tetapi orang yang diselamatkan sudah pasti selamat. Saya jago berenang misalnya, naik kapal tengah laut bocor, saya jatuh ke dalam air, bisa berenang, maka saya akan berusaha menyelamatkan diri, berenang ke tepian. Apakah pasti selamat? Meskipun saya jago berenang, belum tentu. Kalaupun saya bisa mengarungi lautan, belum tentu bisa mengalahkan ikan hiu. Bisa jadi mati diterkam oleh ikan hiu atau paus ditelan. Tetapi kalau diselamatkan, ada anak kecil nggak bisa berenang, jatuh ke laut, kemudian tiba-tiba datang helikopter. Selamat gak? Selamat. Kenapa? Karena diselamatkan. Jadi setan dia menggunakan kalimat yang tepat sekali. Karena tepatnya kalimat itu, maka dikutip oleh Allah. Allah yang bilang dalam Al-Quran bahwa setan bersumpah, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi Allah pasti saya sesatkan semua manusia kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlas, yang diselamatkan. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti minta tolong kepada Allah. Untuk bisa sholat, minta tolong kepada Allah. Untuk bisa puasa, minta tolong kepada Allah. Untuk bisa haji, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita seperti kaum Qadariyah. Kalau Qadariyah itu dia merasa saya sholat ya karena saya mau sholat, saya puasa karena saya mau puasa, nggak ada urusan dengan Tuhan. Ini Qadariyah sisi jeleknya begitu, jadi sombong, ya. Tapi di sisi sebaliknya ada kaum Jabariyah namanya, dia merasa nggak bisa apa-apa seperti bulu ayam yang diterbangkan oleh udara. Dia terbang ke barat karena digeser oleh angin, ke timur juga demikian. Tetapi sisi jeleknya dia bawa pada keburukan. Ya, saya mengemis ya karena Allah takdirkan mengemis. Ya, saya ini minum khamar karena udah catatannya dulu saya bermaksiat. Jadi yang satu membawa kebaikan kepada kesombongan, namanya Qadariyah. Yang satu Jabariyah membawa kemaksiatan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bainal qadariyati wal jabariyati. Di antara itu, kalau yang baik-baik dinisbatkan kepada Allah, kalau yang buruk-buruk dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, selamat dia. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita berusaha ibadah puasa, juga jangan lupa berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ini termasuk kepada kajian adab puasa kita, ya. Yang kemarin itu masuk kepada pertama adabnya adalah ad-du'a'u inda ru'yatil hilal. Kemarin kajian adab puasa pertama adalah membaca doa ketika melihat hilal dengan meminta 5 doa. Aman, iman, selamat, Islam, taufik, hidayah. Taufik 5. Yang kedua, nanti kita akan lihat dalam kitab itu, pengarang kitab mengarahkan kita supaya ikhlas dalam mengerjakan ibadah puasa dengan dalil man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa
berlandaskan karena iman dan ihtisab, meminta pahala dari Allah saja, tidak yang lainnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang terdahulu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah masuk tadi kepada adab yang puasa dengan saya balut kepada tarhib wa targhib tentang bulan Ramadan. Jadi kerjakan puasa besok dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita betul disuruh jadi mukhlis. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tapi ingat, selamatnya kita jadi mukhlas tergantung kepada bantuan Allah. Ikhlas perbuatannya, mukhlis orang yang berbuatnya, mukhlas ketika berhasil dia lolos selamat dari jerat-jerat setan. Maka kita minta tolong kepada Allah sambil berupaya mengikhlaskan diri. Untuk zikir butuh tolong Allah, untuk bersyukur juga butuh pertolongan Allah, untuk memperbaiki ibadah juga butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu gagasan yang ingin saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, yaitu ambillah sikap 3 minimal: senang dengan kedatangannya, merasa butuh dengan ibadah yang terdapat di dalamnya, dan minta tolong kepada Allah untuk bisa menyelesaikannya. Selanjutnya, jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, kami persilakan. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita ada jumlah yang sudah terluas dan korupsi sudah termakan? Apakah akan diampuni oleh Allah oleh puasa tadi? Ya. Baik. Hadisnya tadi ketika Nabi bilang as-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibatil kaba'ir. Dosa-dosa yang bisa lebur dengan salat 5 waktu, dengan Jumatan, dengan Ramadan, itu kalau ada syaratnya ternyata. Kalau dosa besar dihindarkan. Idzajtunibatil kaba'ir. Maka tadi saya kasih contoh tentang mencium, karena dia bukan termasuk zina yang besar. Zina yang besar itu, yang dosa besar, itu kalau bertemunya 2 khitan. Kalau betul-betul seperti pulpen masuk kepada tutupnya, itu zina yang kena had hukum hudud. Tapi sebenarnya zina ada juga: mata memandang zina, kemudian mulut mencium zina, tangan meraba zina, ya. Tetapi kok tadi diampuni dengan sholat karena dia zina yang kecil, yang manusia tidak bisa berlepas diri kepadanya. Kata Nabi, setiap panca indera kamu itu ada zinanya. Tergantung nanti kepada kemaluannya, membenarkan atau tidak dengan bersetubuh. Kalau dia sifatnya yang zina besar, maka tidak menggugurkan. Kalau dia terus-terusan begitu, enggak gugur. Dosa kecilnya dengan sholat enggak gugur. Apalagi membunuh. Orang yang biasa membunuh, apalagi bukan satu-satu, ngebunuh nggak tahu-tahu banyak, genocide, membunuh sejumlah banyak manusia, ya, dengan konspirasi misalnya, ya, dengan big design, gitu, ya. Bukan dengan pandemi, tapi plandemi misalnya. Karena ada orang bilang ini semacam plandemi nih, karena muncul dan hilangnya kok bisa dipas-pasin misalnya gitu. Nah, kalau memang benar itu plandemi, membunuh banyak manusia dengan seperti itu nggak bisa gugur dosa dengan sekedar sholat 5 waktu, nggak bisa, ya. Durhaka kepada orang tua, kemudian lagi ihtikar, menimbun barang, ya. Ini barang sengaja diumpetin. Nah, ketika harganya naik baru dikeluarin, menyusahkan orang banyak. Ini dosa besar. Maka kalau dia begitu terus dalam menjalankan bisnis perdagangannya, maka dosanya nggak diampuni yang kecil-kecil itu dengan sholat. Dia mesti taubat nasuha dan mengembalikan hak daripada orang yang dia zalimi. Jadi ternyata hadisnya itu ada syaratnya. As-salawatul khams
wa Ramadan ila Ramadan wal Jum'atu ila Jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idzajtunibatil kabair. Kalau dosa besarnya dihindari dan ditinggalkan. Itu menurut hadis. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Iya, Pak. Berkaitan dengan kata tadi, Pak. Seandainya kita tidak senang, happy menjelang puasa, Iya. mau puasa, jadi nggak bisa jalan-jalan ya. Tapi kita melaksanakan. Tapi dia melaksanakan, tapi dengan perasaan berat, nggak senang. Ya. Gimana? Karena ini kebanyakan saya kira begitu. Iya. Sebagian mungkin ya. Iya. Jadi perasaan senang atau tidak senang itu ada motivasi yang macam-macam. Nih, Nabi pernah ngomong tentang mati. Ya. Mati itu orang senang atau tidak senang? Mati senang atau tidak senang? Coba saya contoh ini. Katanya begini. Ketika Nabi Ibrahim itu mau dicabut nyawanya, malaikat Jibril datang untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim masa kekasih mau menyakiti kekasihnya gitu. Dari sudut pandang berbeda, masa kekasih mau menyakiti kekasihnya. Maka malaikat maut, wah iya ya, masa Allah mau menyakiti kekasihnya, nggak berani dicabut nyawanya. Tetapi ketika ngadu kepada Allah, Allah jawab, masa kekasih nggak mau ketemu dengan kekasihnya? Dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi artinya maut itu, sekalipun orang itu nabi, tetap dia merasa nggak senang kalau mau mati. Tapi bukan perasaan senang yang begitu yang dimaksud. Ya. Dengan puasa sama. Orang itu kadang-kadang, nanti kalau puasa agak susah jalan-jalan ya, agak susah begini. Itu bukan perasaan yang nggak suka begitu. Maksud benar-benar nggak suka menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masyakoh, perasaan nggak senang karena ada kesulitan-kesulitan, maka dia tinggal membaca atau konsultasi kepada ulama bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah itu dengan makna wus'un, bukan tokoh. Nah, ini penting. Dalam bahasa Arab, kalau orang itu melakukan sesuatu, dia mampu mengerjakan dengan mudah, namanya sa'ah atau wus'un. Masdar daripada wasi'a yasa'u, sa'atan wa wus'an. Bisa mengerjakan sesuatu dengan mudah. Kalau dia bisa mengerjakan sesuatu tapi dengan masyaqqah, namanya tokoh. Maka ayat Quran bilang wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan siapa yang bisa berpuasa tetapi ada masyaqqah. Ya Allah, kalau mau puasa sih bisa, sambil safar juga bisa, tapi beratnya. Dia bilang bisa tapi berat. Ya Allah, lagi sakit gini bisa sih puasa tapi berat. Kata Allah boleh milih. Kalau boleh membatalkannya, boleh juga meneruskannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya udah, kamu ganti dengan mengenyangkan orang lain. Gitu. Jadi kalau tadi masalah puasa semakin berat ntar kalau musim jalan, khususnya misalnya supir yang kerjanya hari-hari gitu kan. Nah, ketika dia merasa berat itu bukan berarti dia tadi yang nggak senang dengan puasa. Tapi memang secara tabiat basyari manusia, sesuatu itu bisa berat ya, tapi dia tetap jalankan. Maka dia nggak termasuk tadi yang benci dengan puasa. Dia akan tetap masuk dalam kategori orang yang menyambut kedatangan bulan puasa. Insya Allah untuk para sopir, untuk para pekerja bangunan, dia kan dalam puasa, puasa berat nih kerja bangunan, tapi bukan maksud dia benci, tapi memang ada masyaqqah, dan Allah sebutkan itu namanya tokoh. Kemampuan orang berpuasa disertai dengan masyaqqah, boleh memilih, gitu. Boleh memilih untuk melanjutkannya atau dia membatalkannya dengan mengganti di hari yang lain. Maka sebenarnya kalau saya bilang, kalau dibaca keseluruhan ayat itu, nanti akan berganti itu kesusahan jadi kesenangan. Ternyata Allah baik sekali. Ya, saya boleh membatalkannya, mengganti di hari yang lain, nggak perlu berurutan. Misa-misa juga
Bisa. Wallahu taala alam bissawab. Oke, dokter. Iya, Pak. Ini, orang itu kan sudah tahu bahwa itu dosa atau perbuatannya adalah, tapi dia masih juga melakukan itu, gimana ini? Iya. Dia tahu itu dosa, tapi tetap dikerjakan. Artinya dia masih ada iman sebenarnya. Masih ada iman. Karena kata Nabi, iman itu adalah kamu merasa nggak nyaman di hati, gitu. Iya nih dosa, tapi dia dikalahkan oleh hawa nafsu dan ditipu oleh setan. Ini setan berpengaruh. Setan menipu, nafsu mengalahkan dia. Maka orang ini harus pertama tetap mesti tobat terus, ya, tobat terus, tetap nggak merasa nyaman. Kedua, dia mesti ini menempatkan diri di lingkungan yang mendukung dia, ya. Karena salah satu hadis yang keluar, ketika ada orang berhasil membunuh 99 orang, dia tanya kepada rahib, saya punya kesempatan taubat gak? Kata rahib, gak ada. Maka dia tanggung, ya udah 100 dibunuh. Ini menunjukkan ketika dia bertanya, adakah kesempatan taubat? Artinya apa? Dia tahu membunuh itu salah, tapi lagi-lagi dibunuh rahibnya. Artinya dia tahu salah, tapi dia nggak sanggup mengalahkan hawa nafsunya. Akhirnya apa? Solusinya, maka hadis ini keluar. Dia tanya kepada orang alim. Kata orang alim, iya ada kesempatan bertobat, asalkan kamu hijrah. Nah ini hijrah. Kata orang alim, kalau di kampung itu terus, sifat-sifat buruknya akan mempengaruhi kamu terus. Kamu mesti pindah ke kampung yang baik, ardu khair. Gitu. Maka di tengah jalan ternyata dia mati. Malaikat rahmat, malaikat azab berebut. Ini bagian saya, bagian saya. Turun malaikat Jibril, ukur saja. Sebelum diukur, Allah berfirman langsung kepada bumi, ya ardosu anta ba'adi, wahai bumi yang jelek, menjauhlah kamu, wa ya ardo khair anik taribi, mendekatlah kamu. Nah, jadi bagi orang yang tahu itu dosa tapi dia selalu kalah terus melanggar, maka dia mesti cari suasana yang bisa menyebabkan dia dapat kekuatan tambahan menghindar dari dosa. Nah, gitu. Ustadz, ini misalnya korupsi sudah jadi sistem, nggak bisa terhindar saya. Berarti dia mesti menghindari sistem itu, keluar dari sistem itu. Karena kalau nggak keluar dia akan kena terus. Keluar dari sistem. Yakin bahwa rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang rizki nggak dapat dengan yang haram, akan dapat dengan yang halal. Jangan dibalik. Oh, yang halalnya susah, gitu. Halalnya susah gitu. Jangan, ya. Yakin keluar dari sistem. Wallahu taala a'lam. Ini berkaitan dengan bahasa dan tayangan TV terutama. Ini kan kita tidak bisa hindari. Contohnya ada dalam program TV insert lah itu. Ceritanya itu masalah ceritain artis. Oh, keburukan-keburukan ya. Matiin TV-nya. Kita nggak tahu. Kadang-kadang kita lagi nonton ada berita gitu kan. Iya, kalau kita udah tahu acara itu membicarakan keburukan orang, ya, maka kita jangan disetel, ganti channel yang lain. Iya. Ya. Katakanlah itu tidak sengaja atau gimana ya? Itu gimana tuh? Kalau nggak sengaja mungkin nggak apa ya? Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tadi dosa itu ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Tadi kita kadang-kadang nggak sengaja terdengar langsung, terus penasaran gitu. Tapi insya Allah itu akan gugur dengan sholat 5 waktu kita, ya. Asal tidak meningkat jadi fitnah yang kemudian, karena kalau fitnah itu udah dosa besar juga, apalagi kalau terkait dengan seksual, ya. Nah, menuduh orang berzina itu sudah terkait dengan dosa besar, maka nggak boleh. Jadi sebaiknya tadi dipadamkan saja, TV-nya dimatiin, nggak usah dengar. Kita udah tahu ini nggak benar, gitu, matiin, gitu. Dihindari. Wallahu taala a'lam. Ya. Itu tadi dikatakan kalau orang sakit, orang yang kerja keras, itu kan boleh memilih lanjut atau stop. Berarti mereka seharusnya tetap sahur atau bagaimana? Tetap sahur atau bagaimana? Sahur, kalau memang nggak kuat baru dia buka,
atau dia kadang berpikiran karena saya bekerja keras, saya nggak sahur. Iya, itu bisa beberapa tahap. Yang paling bagus itu dia berusaha niat puasa dulu, sahur dulu. Yang bagus adalah sahur dulu, niat berpuasa dulu, karena namanya safar bisa nggak jadi, ya. Kemudian sakit juga bisa sembuh kapan-kapan, kan gitu. Jadi seseorang itu bagusnya setiap hari tetap niat puasa sampai nanti ketika dia safar udah keluar dari kampungnya baru dia bisa memilih batal atau terus. Kemudian orang sakit dia tetap sahur mau puasa, kemudian nanti kira-kira wah nggak kuat saya nih, udah batalin puasa begitu. Ya. Tetapi kalau memang udah sangat keras penyakitnya dari sejak malam pun sudah payah ya, seperti itu, dia udah tahu nggak bakal sanggup puasa, maka dia sudah bisa dari sejak awal yang nggak perlu makan sahur, karena sahur itu terkait dengan puasa. Tetapi sebenarnya ada keutamaan-keutamaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Kata Nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu berselawat kepada orang yang makan sahur. Jadi kalau orang yang mau safar, sakit, dia makan sahur, dia punya harapan dengan dapatnya doa malaikat. Bisa aja dengan sahur sakitnya jadi sembuh, kemudian safarnya jadi mudah, sehingga dia nggak perlu membatalkan puasa untuk diganti di hari yang lain. Dan ini sifatnya rukhsah, sifatnya keringanan. Nah kalau keringanan, kalau gitu jangan langsung dari awal niat nggak puasa, niatnya puasa dulu, ya. Karena Allah memberikan salawat kepada orang yang makan sahur. Innallaha wa malaikatuh. Ini yang mudah-mudah nih. Jangan dikira salawat dari Allah itu dengan salawat kepada Nabi doang, ya. Tapi akhirnya malam-malam dia main ngobrol atau dia pukul rebana selawatan, akhirnya nggak makan sahur. Padahal makan sahur juga sebab turunnya salawat. Apalagi itu sebab turunnya salawat. Duduk di shaf yang pertama. Siapa yang berwudu dari rumahnya datang ke masjid, dia nggak pilih baris belakang, dia pilih baris depan. Siapa yang duduk baris depan tuh nunggu iqamah tuh, duduknya depan, itu dapat salawat dari Allah, dapat salawat dari malaikat. Jadi salawat itu aksesnya banyak, gitu. Apalagi di antaranya salawat itu, siapa yang duduk di antara dua sholat, maka selama itu malaikat berselawat kepadanya. Jadi banyak sekali jalur-jalur mendapatkan salawat dari Allah. Dan juga guru-guru yang mengajar, innallaha wa malaikatahu wa ahlas sama'i wal ard hatta an-namla fi juriha wal hutu fi bahriha la yusalluna ala muallimin nas al khair. Guru-guru yang mengajar dapat selawat. Dan guru nggak bisa ngajar kalau nggak ada murid. Artinya apa? Al muallim wal muta'allim syarikani fil ajar. Jadi peserta majlis taklim, baik yang menyampaikan materi atau mendengarkan materi, dua-duanya dapat salawat dari Allah, malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, semut di lubangnya, dan juga ikan di lautnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup Pak ya, sudah siang ya. Semoga kajian kita di pagi hari ini senantiasa membimbing kita untuk memperbaiki iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.